Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla sughlika, wa sihhataka qabla saqamika, wa hayataka qabla mautika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Pulman Krial Banyuwangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan agenda taklim malam Senin pada kesempatan ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah limpahkan kepada kita. Untuk itu patutlah mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita, dan semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang senantiasa dibanggakan oleh Nabi, karena nanti di hari kiamat Nabi akan berlomba. Lomba bukan lomba akusan ya, lomba banyak-banyakan umat, di antaranya nabi yang lain. Nanti di hari kiamat Nabi akan lomba yang nilai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lombanya antar sesama nabi. Lombanya apa? Banyak-banyakan umat yang diakui Nabi kelak, yaitu diantaranya mereka yang senantiasa
tidak lupa membaca sholat malam. Untuk itu marilah kita bersama-sama sejenak membaca sholawat, semoga kelak diakui umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan kajian Fadilah Amal dengan referensi kitab Suratul Nasihin halaman 129. Halaman 129. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wa fil khabari lan sang wa fil khabari lan ing dalem hadis Nabi khabare dalam wafil khobar dalam hadis anin Nabi saking Nabi alaihi salatu wassalam, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad. Hadis ini merupakan annahu sak temne Nabi iku kala ngendika sapa Nabi ngendika li rajulin maring wong lanang wa kan Nabi iku ya idu aweh nasihat sapa Nabi rajul. Pada kesempatan ini dalam hadis tersebut Nabi telah memberikan nasihat kepada seorang laki-laki yang saat itu minta agar datang kepada dia, Rasul, berikan aku nasihat ya Rasul, sehingga aku dengan nasihatmu aku akan menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, agar aku termasuk orang yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala kelak kalau saya sudah meninggal dunia. Dan hadis ini sudah populer, Pak. Hadis ini sudah populer ya. Hadis ini termasuk dalam kategori apa? Dalam kategori pernah dinyanyikan Bang Haji Roma. Ingat hadisnya, Pak? Ingat gak kira-kira? Ightanim khamsan qabla khamsin. Nah, ini hadisnya. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla sughlika, wa sihhataka qabla saqamika, wa hayataka qabla mautika. Irtanim gunakno sira kabeh, padha njaga sira kabeh khamsan ing perkara lima qabla khamsin sadurunge tekane perkara lima. Jadi jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama syababaka qabla haramika. Syababaka ai igtanim syababaka, jogo ing wektu mudahmu. Ketika kita masih muda, qabla haramika, sadurunge masa tuamu, jagalah masa mudamu sebelum datang hari tua. Nah, ini karena apa? Proses kehidupan manusia. Proses kehidupan manusia kepada sampaikan bahwa proses hidup itu proses lahir yang pertama tumbuh, setelah tumbuh berkembang, setelah berkembang layu, setelah layu lenyap, hilang. Ini apa? Pertumbuhan untuk selain manusia.
setelah lahir, tumbuh, berkembang, layu, hilang. Begitu juga proses manusia, proses kehidupan manusia adalah proses. Nggak ada begitu orang lahir langsung tua. Ada apa? Nggak ada. Itu mustahil. Ada apa? Nggak ada. Kira-kira nggak ada orang bayi lahir tiba-tiba kumisnya bewok kayak Pak Jaini. Viral tak? Viral ada bayi ajaib begitu lahir sudah ada jenggotnya. Padahal apa? Jenggotnya bapaknya jatuh. Ketinggal dia Pak di muka bayinya. Sababaka qabla haramika, jaga waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini proses. Karena apa? Ini sudah sunnatullah bahwa kehidupan manusia itu proses. Tidak seperti tadi, begitu lahir langsung tua. Enggak ada. Kalau umpama itu ada, emang benar itu apa? Sesuatu yang dikehendaki Allah. Dan memang belum pernah ada Pak ya. Belum pernah ada. Tapi kalau nanti di akhirat, di surga nggak ada proses. Begitu masuk surga, muda terus sampai selamanya. Nggak mengalami apa perubahan sedikit pun. Itu nanti kalau di surga, nggak ada orang tua di surga, nggak ada. Nah, ya Pak ya, di surga nanti nggak ada orang tua. Tapi yang sudah tua jangan khawatir ya. Maksudnya nanti di sana berubah menjadi muda semua. Yang tua kayak Pak Yusuf nggak ada, di surga nggak ada kayak Pak Yusuf, nggak ada, sempurna semua. Orangnya masih muda semua kayak Pak Jaini. GR Pak Jaini ya. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu suyukha. Ini proses kehidupan manusia. Walladzi khalaqakum min turabin, dialah zat yang telah menciptakan kalian min turabin dari tanah, dari saripati tanah itu kemudian diproses, dititipkan di dalam air sperma dalam apa? Laki-laki dan perempuan min nutfatin. Nah, dari turab kemudian Allah ciptakan kemudian jadi apa? Jadi air mani. Jadi air mani. Berarti apa? Setelah dari air mani summa min alaqah. Kemudian dari setetes air mani kemudian jadi segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian segumpal daging. Setelah segumpal daging jadilah seorang bayi, summa yukhrijukum tifla, kemudian Allah lahirkan di muka bumi jadi bayi, anak kecil. Jadi Al-Quran sudah menggambarkan, nggak ada begitu lahir langsung dewasa, nggak ada. Setelah lahir menjadi balita, summa litablughu ashuddakum, kemudian Allah membiarkan kalian semua itu hidup sehingga sampai dewasa. Setelah sampai dewasa, summa litakunu suyukha, kemudian Allah membiarkan kalian hidup dari dewasa suyukha sampai masa tua. Masa tua sampai masa tua. Yang dimaksud masa tua itu waqala Imam Qurtubi asrus suyuhi
idza kana umruhu ba'da arba'ina ila ba'da arba'ina sanatan. Jadi ini menurut definisi Imam Qurtubi, idza kana amruhu ba'da sinina, kalau orang sudah usianya lewat dari 40 itu berarti sudah tua. Pak Pak Retno udah berapa tahun umurnya? Pak Retno berapa tahun? 27 kali 2 kali ya? Iya, 27 kali 2 berapa Pak? Oh, 4 lebih, 44 ya. Kan tadi kan 27 kali 2. Idza kana umruhu ba'da arba'ina sanatan, kalau usianya sudah lewat 40 tahun itu sudah mulai fase usia tua, berarti di akhir usia remaja. Kan ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, menerima wahyu yang pertama Al-Quran Karim, itu Nabi sudah melewati usia remaja. Berarti usia remaja ini sudah sudah matang. Nah, sudah matang. Berarti kita kebanyakan jamaah Al-Ikhlas sudah lewat 40 tahun, ya Pak ya. Berarti hati-hati Pak, sudah tua loh Pak kita Pak. Ya, Pak Ari udah berapa tahun Pak Ari? Woi, no kan? 25 dia katanya. Ya, 25 pusar ke bawah, pusar ke atas, nggak tahu. Sama Kak saya ini sudah pertengahan usia suyuh, sudah usia tua Pak, sudah fase tua. Summa litakunu suyukha, kemudian Allah membiarkan kalian diberikan masih hidup suyukha sampai tua. Lah untuk itu fase yang kita sudah masih fase itu, gunakan yang sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Karena dalam hadis Nabi, datangnya ajal usia paling maksimum rata-rata ini secara umum, wa ghalibu a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in, ya umumnya umur 60 sampai 70. Kalau umpamanya aqallun ma yajidalika, kalau lebih dari itu berarti apa? Ya, bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika kita dikasih waktu ini masa muda kan sudah lewat Pak ya. Waktunya sudah lewat kemarin, hari kemarin sudah lewat, tidak bisa terulang lagi. Kalau sudah tidak bisa terulang lagi, kita sudah berada pada fase seperti ini. Apa yang kita persiapkan? Karena usia kalau sudah masih usia fase tua, itu semuanya kekuatannya sudah berkurang. Kekuatannya sudah berkurang. Pandangan mata sudah mulai kabur. Kulit sudah mulai kendur, ya. Pendengaran kita ini ya, telinga kanan kiri sudah mulai enggak akur, ya. Pandangan sudah kabur, kulit sudah mulai sedikit kendur, pendengaran sudah mulai enggak akur, ya. Kemudian langkah-langkah kita sudah menunjukkan tidak ada rasa apa Pak? Biar sama-sama R apa? Ini menggambarkan bahwa Pak, semakin usia semakin tua, semakin semuanya kurang segalanya. Tenaganya sudah kurang, penglihatannya sudah kurang, pemikirannya sudah mulai kurang. Tapi yang masih kuat apa?
yang kita pertahankan? Iman kita, ketaatan kita. Kemudian ide-ide kita tuangkan, kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi kita. Wa minkum may yutawaffa min qabl, wa minkum may yutawaffa min qabl. Dan dari kalian ada orang yang diwafatkan sebelum balita sudah diwafatkan Allah, masih di dalam kandungan. Kemudian sebelum sampai remaja, masih bayi, sudah diwafatkan oleh Allah. Kemudian sebelum dewasa, masih kecil, diwafatkan oleh Allah. Sebelum tua, masih muda, lagi kuat-kuatnya, diwafatkan oleh Allah. Tapi itu apa? Mamingkum, hanya sebagian. Mamingkum, min ini kalau dalam al-nahu bait wa bayyin waqtadi fil amkina. Bait wa bayyin waqtadi fil amkina. Min itu artinya ada kalanya tidak, ada kalanya sebagian, ada kalanya tabyin. Dan min di sini yang mengandung arti sebagian. Min. Jadi sebagian di antara kalian ada yang diwafatkan oleh Allah sebelum masa yang seperti tadi. Kemudian walitabluhu ajalan musamma. Kemudian Allah biarkan usia kita semua sampai datang waktu yang ditentukan. Tujuannya apa? Wala'allakum taqilun, supaya kalian semua bisa memahami. Itulah proses ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, supaya kita sebagai hambanya taqilun, bisa memahaminya. Kalau sudah bisa memahaminya, bisa berpikir apa yang kita persiapkan. Yang kita persiapkan tentunya apa? Tiada kata adalah apa? Hanya apa? Semuanya sudah kuat, semuanya sudah kendor, semuanya sudah kabur, semuanya sudah takut. Yang harus kita pertahankan adalah keimanan kita, ketaatan kita, ibadah kita. Waginaka, yang kedua, waginaka qabla faqrika. Waginaka ai igtanim ginaka, jagalah waktu kamu diberikan kekayaan. Waginakalan mangsa, waginakalan suge iro qabla faqrika, sakturunge fikir iro. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang lebih berupa kekayaan, harus kita gunakan semaksimal mungkin. Lewat harta kekayaan kita gunakan untuk ibadah, infak, sedekah, membantu orang lain, walaupun hanya secangkir kopi, ya, satu dus air minum, sepiring kue yang kita persiapkan untuk jihad fi sabilillah. Itu apa bagian daripada mempersiapkan, menggunakan ketika kita dikasih nikmat Allah yang lebih berupa harta benda, sebelum semuanya itu akan lenyap, sebelum semuanya itu akan lenyap. Wa faraghaka qabla sughlika, ai ibtanim faraghaka qabla sughlika. Wa faraghaka lan ing wektu luang kira qabla sughlika, sadurunge sibuk kira. Ketika kalian diberikan waktu yang luang, sebelum kalian sibuk, ketika kita lagi sibuk, seakan-akan nggak ada waktu luang. Sibuk karena apa? Contoh, kita lagi sibuk urusan kerja, sehari kerja, waktu luang nggak ada, ya. Waktu luang nggak ada,
Seakan-akan ada orang bertanya, "Tak, Bapak lagi sibuk." "Pak, ada orang ketemu sama Bapak." "Tak, tunggu sebentar, Bapak lagi sibuk." Ya. Bahkan, "Pak, si ini lagi ketemu, anaknya sendiri mau ketemu." "Tak, suruh tunggu 1 jam lagi, Bapak masih sibuk." Di tempat kerja sibuk, di rumah sibuk, sehari-harinya sibuk terus. Ya, seakan-akan tidak ada waktu luang. Bahkan waktu luang untuk melaksanakan sholat 10 menit kadang itu nggak ada waktu. Kalau udah seperti itu apa? Karena melampaui batas. Ketika kita masih diberikan waktu yang luang, gunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mengingat kepada Allah, untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah. Sebelum kalian sibuk, ada yang mengatakan bahwa ketika kalian dikasih waktu luang, yang dimaksud waktu luang ini kita masih diberikan apa? Bisa bernapas, hidup di dunia, masih bisa apa? Bisa beralasan, bisa ini itu, bisa menghasilkan 1, 2, 3 dan sebagainya. Qabla sughulika, sebelum waktu sibuk nanti kalau sudah di hari kiamat. Sibuk, semuanya orang sibuk mengurusi dirinya masing-masing, memikirnya nasib dirinya masing-masing. Bahkan apa? Seorang bapak nggak ingat anaknya, seorang bapak nggak ingat istrinya, bapak nggak ingat saudaranya. Karena apa? Memikirkan dirinya masing-masing. Yauma yafirru min akhi, pada hari itu semuanya lari dari saudaranya, dari saudaranya. Pak, enggak, sudah nggak ingat semuanya. Yang diingat itu dirinya sendiri. Gimana nasib kita? Bahkan apa? Wa abihi wa ummi, bahkan lari dari bapaknya, ibunya, wa sahibati, istrinya, pasangannya, wa banihi, anaknya. Semuanya itu lari. Maksud lari apa? Mereka memikirkan dirinya masing-masing. Karena apa? Sibuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala memikirkan amalnya. Yang dimaksud apa? Waktu sempit sudah nggak ada waktu luang. Untuk itu ketika kita sekarang masih diberikan waktu kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan semaksimal mungkin. Waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya tidur, waktunya begadang, waktunya ngopi. Itu banyak. Itu semuanya apa? Nanti akan berjalan dengan baik. Wasihataka qabla saqamika, yang keempat, wasihataka lan sehat ira qabla saqamika, sadurunge lara ira. Gunakan ketika kita lagi sehat sebelum sakit. Nah, kami ini sudah sunatullah. Orang tidak selamanya sehat. Ya sehat, ya sakit, ya sakit, ya sehat. Orang kalau kasih sehat terus nanti jadinya sombong seperti Fir'aun. Ya, Fir'aun itu yaitu istilahnya Pak Istidroj, diluluh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dikasih sehat terus, enggak pernah sakit. Apalagi sakit batuk, sakit pilek, ya, sakit gatal aja, garuk-garuk enggak pernah itu Fir'aun. Sehingga dia menyombongkan diri, dia kalis dari penyakit, kalis dari sakit, kalis dari marah banyak, kalis dari bencana, sehingga dia mengklaim dirinya kepada orang-orang yang di bawahnya. Dia adalah Tuhan. Nah, tujuannya orang kaya sakit supaya apa? Dia ingat pada Allah. Dan ketika sakit itu juga masuk apa? Kasih sayang Allah. Ketika kita kasih sakit, insya Allah banyak ingat kepada Allah. Disitulah ketika lagi sakit mengurangi dosa dan kesalahan kita.
ibaratnya kita lagi jalan ya, lagi jalan dari Cadas, jalannya mulus banget dari Cadas kalau Pak Lama ke gerbang, jalannya mulus, gak ada simpangan mobil, gak ada motor, kan antar bayar. Tapi ketika jalannya agak bagus, lagi enak naik motor yang ada jeglongan, polisi tidur tinggi, lupa nggak turun, kemudian kayak gimana ya, kaget, akhirnya astagfirullah, lantai nyebut astagfirullah, itu menggambarkan bahwa ketika kita tengah dihadapkan suatu apa, lagi menemui sesuatu yang tidak enak, katakanlah sakit, akhirnya dia ingat menyebut nama Allah. Itu menggambarkan seperti itu. Wasihataka qabla saqamika, jagalah waktu sehatmu sebelum datang sakit. Karena sehat ini ada yang mahal ya. Tapi kebanyakan nikmat sehat ini banyak yang dianggap ringan, dianggap enteng sehat. Yang mungkin gambarannya sudah banyak, tidak bisa membaca situasinya banyak. Napas, orang bisa bernapas, ini dulu karunia Allah yang paling besar, nggak bayar gratis, coba ya, nggak bayar gratis. Coba orang sakit di rumah sakit, tabungan gas oksigen cuma berapa kilo, habis satu gas berapa juta habisnya. Tapi kita napas tiap hari gratis, kita tidak menyadari. Afala taqilu, afala tashkurun. Apa kalian tidak berpikir, kalian tidak memahami, kalian tidak bersyukur atas nikmat Allah. Nah, yang nomor 5, wa hayataka qabla mautika. Kalian diberikan hidup untuk mempersiapkan nanti kalau sudah mati. Jagalah waktu hidupmu sebelum menjemput kematian. Karena kematian adalah apa? Suatu hal yang tidak bisa diperkirakan datangnya, tidak bisa diprediksi kapan datangnya, kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui, hanya Allah yang tahu. Ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya, la tadri atudriku amla, apalagi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 2 jam yang akan datang, sehari yang akan datang, belum tentu kita tidak tahu. Masih bisa bertemu 1 hari sesudahnya apa enggak tahu. Itu kita hanya mempersiapkan semua. Li'annal insana krono sak temene menungso iku yaktiru mampu kuwasa sapa insan ala a'mali ing ngatasé ngamal fi hali sababi ing dalam tingkah nome insan ma la yaktiru ma amal la yaktiru ora kuwasa sapa insan fi hali harami ing dalam kondisi tuane wong. Nah, ini li anal insana yaqdiru al amal fi hali sababihi. Jadi seharusnya manusia ketika mampu berbuat amal, ketika dia masih kuat, masih sehat, masih muda, hendaknya melakukan itu semua. Dikhawatirkan la yaqdiru fi hali harami, dikhawatirkan nanti kalau sudah usianya sudah lanjut tidak bisa berbuat, tidak bisa berbuat. Untuk masa yang sudah rentang, sudah tua, yang kita persiapkan, yang kita tingkatkan adalah apa? Amal ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Fayang bagi mongko sayuk jane
sapa insan apa ayat fayam bagi mongko tayujo apa ayat citaidan yento giat sapa insan fi hadil khamsah berusaha sapa insan fi hadil khamsah ing dalam iki lima. Nah, sebaiknya kita semua orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman, hendaknya apa? Berijtihad, berusaha semaksimal mungkin ke dalam 5 hal tersebut. Ketika kita masih kuat, pergunakan. Ketika kita masih siap, pergunakan sebaiknya. Ketika kita diberikan waktu yang longgar, pergunakan sebaiknya. Ketika kita masih bisa bernafas, masih hidup, pergunakan sebaik-baiknya. Tujuannya apa? Itu tadi, untuk bekal nanti kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waya ketanimu lan jaga sapa wong ayyamas sehati ing pira-pira dinane waktu sehat wa waqtal faraghi lan waktune luang madal mahayyan selagi dia masih hidup. Jadi harapan seorang ulama menggambarkan sebaiknya dan sebaik-baiknya dan hendaknya kita semua bisa menjaga dua, ketika kita masih waktu sehat dan waktu yang luang ini kita pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan ketaatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, faman istaqa ilallah, faman lan sapan wong istaqa kan rindu sapa man ilallahi maring Allah ta'ala sarakamu kok cepet-cepet sapa wong ilal khairati maring lakoni kapian. Barang siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, pasti orang tersebut akan berbuat amal yang baik. Dalam di akhir surat Al-Kahfi, wa may yarju liqa arbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang ingin bertemu nanti kepada Tuhannya Allah Rabbul Jalil, falyamal amalan sholihah. Satu yang tidak diperkenankan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai musyrik, menyekutukan Allah, karena itu dosa yang tidak diampuni selama-lamanya. Kalau mereka termasuk ahli neraka, selama-lamanya enggak akan diampuni Allah. Wa man khafa langsa penewang khafa kan jawaban minan sangin rokok. Barang siapa yang takut, kalau dia rindu kepada Allah, pasti takut pada neraka. Kalau takut pada neraka, naha nafsau anisyawa, pasti dia akan berusaha sekuat mungkin untuk menahan hawa nafsunya untuk berbuat yang dilarang oleh Allah. Dari siapa? Tanbihul Ghafilin. Keterangan tersebut dikutip musonef dari kitab Tanbihul Ghafilin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah, hidayah oleh Allah dalam kehidupan kita, senantiasa dijaga iman dan ketaatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim. Iftah lana fathal qariba wa alimna wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam ta'alimna ma la lam ta'alimna ma yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta a'lamu ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yasha'u wa nafsin la tasba' wa min du'an tajab wa misalin dzalika al-rahmatu rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hawala fi wajhina min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa
wa la taj'alna wahiyahum al-syarri wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aja.